Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan ziarah kemana? Ada yang tahu? Hari ini kita ziarah ke Habib Ali bin Umar Bafaki di Lolowan Negara. Gimana ceritanya? Yuk kita ikutin sama-sama ya. Semoga nanti di perjalanan kita berangkat selamat, pulang selamat ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berziarah ke salah satu makam wali pitu di Bali, yaitu Habib Ali bin Umar Bafaki yang berlokasi di Jembrana. Jarak tempuh dari tempat tinggal kami di Denpasar menuju Jembrana dengan durasi waktu 2 jam 19 menit atau kisaran 97 km. Di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan, mungkin agak sedikit nyambung juga kalau kita bahas tentang sejarah Islam di Bali. Sambil di perjalanan ada beberapa kampung Islam di Bali. Catatan yang kami dapat itu ada 6 lokasi. Yang pertama, Kampung Islam Gel-Gel yang terletak di Kabupaten Kelungkung. Dipercaya sebagai kampung Islam tertua di Bali. Sejarah Islam bermula ketika Raja Gel-Gel, Ketut dalam Plesir, mengadakan perjalanan ke Majapahit. Saat kembali ke Kelungkung, Raja dikawal prajurit Majapahit dan diizinkan untuk menetap. Sebagian besar prajurit yang menetap ini beragama Islam, dan mereka ini menikahi gadis-gadis atau warga di sekitar dan menyebarkan agama Islam sampai sekarang. Sahabat-sahabat, kampung Gel-Gel ini punya tradisi menarik. Di saat Ramadan ada tradisi ngaminang. Ngaminang ini yaitu tradisi makan bersama di saat berbuka puasa bersama. Kegiatan ini rutin setiap tahunnya di bulan Ramadan dilaksanakan. Semua lapisan masyarakat mengantar sagi. Sagi ini yaitu membawa nampan besar, yakni berisi makanan seperti nasi, lauk pauk, kerupuk, buah, dan minuman kemasan lainnya. Atau ada beberapa item makanan yang lainnya sesuai dari
kemampuan warga sendiri. Tradisi ini selalu ada pada saat Ramadan. Kerukunan dan toleransi dalam ngaminang membentuk pola pikir yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau rahmatan lil alamin. Dan kampung muslim ini bisa hidup berdampingan dengan mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu hingga ratusan tahun hingga sekarang tanpa ada konflik keduanya. Begitulah uniknya kehidupan beragama di Pulau Bali. Yang kedua, Kampung Lolowan yang berlokasi di Kabupaten Jembrana. Di Kampung Lolowan ini identik dengan Kampung Melayu. Warga sekitar menggunakan bahasa Melayu. Dari bahasa atau bangunan arsitektur khas Melayu seperti rumah panggung banyak sekali ditemukan di Kampung Lolowan ini, yang berbeda dengan bangunan di Bali pada umumnya. Di Kampung Lolowan ini berdiri pesantren yang sudah berdiri lama, yang bernama Pesantren Mambaul Ulum. Konon, menurut cerita dari warga, pesantren tertua di Bali dan mempunyai santri yang cukup banyak. Kampung Lolowan dibagi menjadi 3 wilayah yang berbeda-beda. Wilayah selatan, ada wilayah barat, dan wilayah timur. Masing-masing wilayah berbeda kepercayaan yang warga anut. Dan membangun masjid di sini tidak dipersulit, walaupun berdekatan dengan pura tempat ibadahnya pemeluk agama Hindu. Di Kampung Lolowan ini terdapat tradisi ngeruah, yang berarti kirim doa ampunan atau kirim pahala amal soleh. Atau banyak warga juga yang menyebut sedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tradisi ini tidak pernah mendapat pertentangan oleh warga Lolowan sekitar, karena mereka saling memberi ruang ibadah masing-masing. Masya Allah, begitu uniknya hidup beragama di Bali. Yang ketiga, Kampung Islam Kecicang. Kampung Islam ini berlokasi di Kabupaten Karangasem. Hubungan masyarakat Islam di Kampung Kecicang dengan warga Bali yang beragama Hindu sudah sangat baik. Keharmonisan tersebut menjadi pemicu rasa kebersamaan dalam perbedaan saat hari-hari besar keagamaan.
saat Hari Raya Idul Fitri, banyak pecalang dan juga warga sekitar ikut menjaga sholat Id. Sedangkan pada Hari Raya Nyepi, umat Islam ikut menjaga agar tetap tenang, tidak melakukan kegiatan atau membuat acara. Karena pada saat itu warga tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Dan apabila malam tiba, lampu penerangan semua dimatikan. Di Kampung Kecicang ini terdapat tradisi berbagi makanan, yaitu namanya sangat unik, yaitu ngejot, yaitu berbagi makanan kepada anggota masyarakat walaupun berbeda agama. Bukti peninggalan Islam di Kecicang yaitu Masjid Baitur Rahman yang berdiri sejak akhir abad ke-17. Masjid tersebut setinggi 3 lantai dan terus dipercantik setiap tahunnya. Dan ada tari-tarian adat juga di sana. Tari rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali di Kecicang. Islam dan budaya Timur Tengah dilestarikan di Kampung Kecicang ini. Run. 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 Keempat, Kampung Muslim Pegayaman. Ini terletak di Kabupaten Singaraja, Buleleng. Kampung Pegayaman ini ada simbol-simbol adat Bali yang dipegang secara kukuh, seperti subak, banjar, sekah. Adat Bali ini masih dilestarikan masyarakat Muslim. Kehidupan sehari-hari mereka sama seperti warga adat Bali pada umumnya. Yang berbeda mungkin hanya tempat ibadah, makanan, dan pakaian saja. Urusan nama
ini sangat unik sekali. Contoh seperti ada nama Ketut Abdullah, Niputu Fatimah, Nyoman Ahmad, dan lain-lain. Jadi nama-nama ini menggabungkan nama Bali dengan nama Islam. Dengan menggabungkan kedua unsur Muslim dan Hindu ini tidak membatasi ruang gerak mereka. Justru nama ini dianggap peleburan rasa cinta, budaya, dan identitas keislaman mereka. Yang kelima, Kampung Lebah Muslim. Lokasinya itu ada di daerah Kelungkung. Di Kampung Lebah ini berdiri rumah ibadah Muslim, yaitu Masjid Al-Hikmah. Konon menurut cerita dari warga setempat, Raja Kelungkung sendiri mempunyai andil dibangunnya masjid ini. Warga Kampung Lebah menjunjung tinggi toleransi pada saat nyepi. Begitu juga sebaliknya, di saat warga Muslim sholat Id, warga Hindu menjaga pelaksanaan sholat Id. Yang keenam, Kampung Muslim Kepaon. Kampung Muslim Kepaon ini lokasinya dekat tempat tinggal kami. Jumlah warganya diperkirakan 900 kepala rumah tangga atau 6.000 jiwa. Kampung Muslim Kepaon ini berlokasi di Denpasar. Mereka menekuni profesi ada sebagai petani, usaha garmen, dan berdagang, atau mungkin usaha-usaha yang lainnya juga ada. Ada masjid besar di Kampung Kepaon ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Di Kampung Kepaon ini terdapat tradisi megibung. Ini biasanya sangat ramai sekali. Jadi di jalan sendiri biasanya juga sangat padat, ramai sekali, dan dibantu oleh warga-warga sekitar maupun pecalang untuk menjaga terlaksananya kegiatan tersebut, yang dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, 30 Ramadan. Tradisi ini dilakukan atas rasa syukur setiap 10 hari di bulan Ramadan setelah melakukan penghataman Al-Quran sebanyak 30 juz. Sejarah terbentuknya Kampung Islam Kepaon ini masih berhubungan erat dengan Kerajaan Badung atau yang kerap disebut Puri Pemecutan. Kampung Islam Kepaon ini termasuk komunitas Muslim tertua di Bali. Sejak masuknya Islam ke Bali sekitar tahun 1326 Hijriah pada masa Kerajaan Pemecutan. Hingga kini masyarakat Kepaon masih menjalin hubungan dengan baik dengan Puri Pemecutan.
seperti selalu hadir dalam undangan-undangan atau kegiatan upacara-upacara di Puri Pemecutan Bali. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sudah sampai. Untuk lokasi sendiri ini kalau masuk ke dalam gang tidak ada tempat parkir untuk kendaraan roda 4. Jadi kita parkir di luar pinggir jalan. Insya Allah aman kita parkir di sana dengan minta izin ke yang punya lokasi atau biasa kita titipkan di depan toko-toko. Sekedar informasi, kita melakukan ziarah ini masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita lihat kondisinya di sana seperti apa, apakah masih tetap ramai seperti biasanya atau memang sudah ada pengurangan. Sejarah Habib Ali bin Umar Bapaki sendiri, menurut catatan, Kiai Haji Habib Ali Bapaki dilahirkan dari pasangan Habib Umar dan Syarifah Nur. Beliau lahir pada tahun 1890 di Banyuwangi. Menjelang usia 20 tahun atau sekitar tahun 1910, Sayyid Ali berlayar ke Tanah Suci, Mekah, untuk memperdalam ilmu agamanya. Keberangkatan ke Mekah ini atas sponsor dari Haji Sanusi, ulama terkemuka di Banyuwangi. Pada masa itu, beliau bermukim di Siib Ali atau Mekah, lebih kurang 7 tahun lamanya. Sepulang dari Mekah, Habib Ali kembali ke tanah air dan menambahkan ilmunya di Pondok Pesantren Jombang yang diasuh oleh Kiai Wahab Abdullah. Jauh sebelum beliau mendirikan pondok pesantren Syamsul Huda di Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Beliau mengajar di Madrasah Khairiyah selama 1 tahun. Di daerah kelahirannya di Banyuwangi, perjalanan ke Bali beliau lakukan. Perjalanan ini atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, seorang ulama besar di Loloan. Mulailah syiar Islam berbinar di Loloan dengan makin bertambahnya ulama setingkat Kiai Sayyid Ali Bapaki. Baru pada tahun 1935 beliau mendirikan pondok pesantren Syamsul Huda yang kini telah menetaskan ribuan ulama, dai dan ustazah. Para santri datang dari berbagai pelosok desa di tanah air. Mereka belajar membaur dengan kehidupan masyarakat Loloan yang sejak ratusan tahun lalu telah dikunjungi oleh ulama-ulama tangguh dari berbagai daerah. Tak terkecuali ulama besar dari Terengganu, Malaysia, yang meninggalkan negerinya lalu hijrah ke Loloan sekitar awal abad 19. Cara dakwah Habib Ali Bapaki diterima masyarakat Bali termasuk dari mereka yang non-muslim, sehingga di daerah Loloan ini masyarakat muslim dan Hindu hidup membaur dan bertoleransi dengan kedamaian. Kiai Haji Habib Ali Bapaki wafat pada 27 Februari tahun 1997 Masehi pada usia 107 tahun. Masya Allah. Sebelum wafat,
Habib Ali Bafaki sempat membayat Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan untuk menjalankan Thariqat Qadiriyah. Karena perjuangan dan kegigihannya untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali pitu yang ada di Bali. Kini makam beliau banyak dikunjungi atau diziarahi orang dari berbagai pelosok negeri, mulai dari Jakarta, Bandung, Lampung, tak kurang dari 10 bus pariwisata yang datang ke Loloan. Syiar Islam di Bali pada masa silam telah meninggalkan sejumlah karya besar yang pada masanya kini dapat dijadikan landasan kikih bagi syiar Islam di masa-masa yang akan datang. Kampung Loloan telah menjadi legenda syiar Islam yang tetap hidup di Bali. Menurut catatan Karomah Habib Ali bin Umar Bafaki, selain mendalami ilmu Al-Quran di waktu mudanya, beliau dikenal sebagai pendekar silat yang sangat tangguh. Dan alhamdulillah diberikan usia yang sangat panjang, yaitu sekitar 107 tahun. Makam Habib Ali beralamat di Jalan Nangka nomor 145 di Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Beliau dimakamkan di area Pondok Pesantren Samsul Huda. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sudah ziarah kita pada hari ini. Semoga menjadi suri tauladan para wali-wali Allah untuk mensiarkan Islam di penjuru dunia. Itu saja dari kami, semoga menjadi referensi untuk sahabat-sahabat semua yang berada di Bali atau di luar Bali. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.